Perkenalkan, nama saya Raka Jati Permana dari kelas MJ 417 Universitas Siber Asia. Video ini merupakan tugas UAS untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Judul presentasi saya adalah Rapor Kondisi Ekonomi Indonesia mengulas 7 bulan pertama tahun 2026 dengan tema besar ekonomi tumbuh di atas 5%, tetapi menyimpan sejumlah tekanan di baliknya. Analisis ini saya susun berdasarkan artikel dari CNBC Indonesia Research yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor ekonomi Indonesia. Sebelum masuk ke detail, saya ingin memberi gambaran besarnya dulu lewat 8 indikator utama. Pertama, pertumbuhan PDB kuartal 1 2026 tercatat 5,61% secara tahunan, naik dari 4,87 di periode yang sama tahun lalu. Kedua, inflasi tahunan per Juni 2026 berada di 3,34%, masih dalam sasaran Bank Indonesia. Ketiga, nilai tukar rupiah berada di angka 18.040 rupiah per dolar Amerika pada 31 Juli 2026, melemah 8,22% sejak awal tahun. Dan keempat, IHSG ditutup di level 6.222, masih turun 28,04% dibanding akhir 2025. Selain empat angka utama ini, ada sinyal tambahan yang perlu diwaspadai. Keyakinan konsumen terus menurun, penjual retail mengalami kontraksi, sebanyak 32.000 pekerja terkena PHK, dan harga BBM non subsidi masih lebih tinggi dibanding akhir 2025. Indikator pertama, pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat PDB Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan di kuartal 1 2026, jauh lebih tinggi dibanding 4,87% pada periode yang sama tahun 2025. Kalau kita bedah, konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 poin, jadi sumber pertumbuhan terbesar, tapi yang tumbuh paling tinggi justru konsumsi pemerintah, mencapai 21,81%, didorong momentum Ramadan, Idul Fitri, dan libur nasional. Namun ada catatan penting, secara kuartalan dari kuartal 4 2025 ke kuartal 1 2026, ekonomi justru terkontraksi 0,77%. Ini sinyal bahwa lonjakan pertumbuhan tadi sifatnya musiman. Data kuartal 2 2026 yang dirilis 5 Agustus 2026 nanti akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah pertumbuhan ini bertahan tanpa dorongan THR dan hari raya? Indikator kedua, inflasi. Inflasi tahunan Juni 2026 tercatat 3,34%, naik dari 3,08% di bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 0,44%. Yang perlu diperhatikan, inflasi inti juga naik ke 2,76% secara tahunan. Ini menunjukkan tekanan harga bukan cuma berasal dari komoditas yang bergejolak, tapi mulai merata. Posisi 3,34% sudah mendekati batas atas sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Meskipun masih di bawah puncak di Januari yang sempat 3,55%. Kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor berisiko menjaga tekanan harga tetap tinggi di semester kedua 2026. Indikator ketiga, nilai tukar rupiah, dan ini salah satu yang paling menekan. Rupiah dibuka di 2026 pada level 16.670 rupiah per dolar US, lalu melemah menjadi 18.040 rupiah per dolar US pada 31 Juli. Artinya depresiasi sekitar 1.370 rupiah atau 8,22%. Bahkan sempat menyentuh level terendah sepanjang masa di 18.170 dolar US pada 8 Juni 2026. Menariknya, ekonom dari Core memperkirakan 60-70% tekanan ini berasal dari faktor domestik dan hanya 30-40 dari faktor global. Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak Mei 2026, sehingga BI rate ini berada di 5,75%.
Situasi ini semakin rumit dengan mundurnya Gubernur BI, Bapak Peri Warjio, pada akhir Juli yang menambah ketidakpastian arah kebijakan moneter ke depan. Indikator keempat, pasar saham atau ISG. Ada kabar baik di sini, ISG ditutup di 26.222 pada 31 Juli 2026, menguat 10% sepanjang bulan Juli. Ini berpotensi menjadi penguatan bulanan pertama sejak awal 2026. Tapi kalau dilihat sepanjang tahun, ISG masih melemah sekitar 28% dari posisi akhir 2025 yang berada di 8.646. Ada juga isu struktural. MSCI sempat membekukan sementara perubahan indeks saham RI pada Januari 2026 karena isu transparansi kepemilikan dan free float saham. Pada penjualan Juni 2026, Indonesia memang masih dipertahankan di kelompok emerging market, tapi evaluasinya diperpanjang hingga November 2026. Jadi risiko turun ke kelompok frontier market masih ada. Indikator kelima ini menggambarkan kondisi real masyarakat, yaitu keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen atau IKK di Juni 2026 berada di level 117,8, turun dari 120,9 di Mei dan turun total 9,2 poin sejak Januari yang sempat berada di 127. Meski masih di atas 100, yang berarti masih dalam zona optimis, tapi tren penurunannya konsisten sepanjang tahun. Kalau dibaca lagi, indeks kondisi ekonomi saat ini turun dari 112,2 ke 109,2 dan indeks ekspektasi turun dari 129,7 ke 126,4. Yang cukup mengkhawatirkan, porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi naik dari 72% menjadi 73%, sementara porsi tabungan justru turun dari 17,5% menjadi 17%. Artinya ruang masyarakat untuk menabung semakin sempit. Indikator ke-6 dan ke-7 saya gabung karena saling berkaitan, yaitu penjualan retail dan gelombang PHK. Dari sisi retail, indeks penjualan real Mei 2026 berada di 223,4, terkontraksi 3,9% secara tahunan, lebih dalam dibanding April yang minus 3,7%. Bank Indonesia bahkan memproyeksikan Juni 2026 kontraksinya akan semakin dalam, mencapai minus 4,4%, berbanding terbalik dengan Januari yang masih tumbuh 5,7%. Dari sisi ketenagakerjaan, tercatat 32.389 pekerja terkena PHK dari Januari sampai Juni 2026. Angka ini sebenarnya turun dari 23,58% dibanding periode yang sama tahun 2025. Tapi ada yang perlu diwaspadai. Dalam sebulan saja, dari Mei ke Juni 2026, jumlah PHK bertambah 8.919 pekerja, dan Jawa Barat menyumbang 20% dari total PHK nasional. Indikator terakhir, harga BBM non-subsidi. Pertamina memang menurunkan sejumlah harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026, tapi harganya tetap jauh lebih tinggi dibanding akhir 2025. Kenaikan terbesar pada Pertamax Turbo naik Rp5.550 dan Pertamina Dex naik Rp6.150 per liter. Sementara itu, BBM bersubsidi tetap ditahan di angka Pertalite Rp10.000 dan solar Rp6.800 per liter. Bagaimana cara membaca rapor ini secara keseluruhan? Di satu sisi, ada hal-hal yang menguatkan. Pertumbuhan PDB 5,61% adalah yang tertinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Inflasi masih terkendali, ISG mulai berbalik arah, dan PHK semester pertama lebih rendah dibanding PHK semester pertama di tahun sebelumnya. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang perlu diwaspadai, yaitu pertumbuhan kuartal 1 yang lebih banyak didorong oleh faktor musiman dan belanja pemerintah, bukan konsumsi rumah tangga yang solid secara mandiri, dan kontraksi kuartalan 0,77% jadi peringatan penting. Keyakinan konsumen menurun 5 bulan berturut-turut, ruang menabung menyempit, daya beli melemah, rupiah masih rentan dengan mayoritas tekanan berasal dari faktor domestik, bukan sekadar gejolak global.
dan PHK yang justru meningkat tajam dari bulan ke bulan. Sementara status emerging market ISG masih dalam pengawasan MSCI hingga November 2026. Jadi kesimpulannya adalah solid di permukaan tapi rapuh di fondasinya. Sebagai rekomendasi arah kebijakan, ada 3 hal yang saya soroti. Yang pertama, menjaga stabilitas rupiah tanpa mengorbankan konsumsi masyarakat. Yang kedua, mempercepat kepastian regulasi di pasar modal. Dan ketiga, memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak PHK. Demikian presentasi saya mengenai rapor ekonomi Indonesia untuk 7 bulan pertama tahun 2026. Seluruh data dan analisis dalam video ini bersumber dari artikel CNBC Indonesia Research karya Widya Tama yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI, dipublikasikan 31 Juli 2026. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.